Film ini diawali dengan suasana sebuah sekolah dasar yang berada di pedesaan di Thailand, dan cerita akan berfokus pada seorang gadis yatim piatu bernama Au yang kerap dibully oleh teman-temannya karena faktor kemiskinan yang dialami Au yang diketahui tinggal bersama sang nenek. Perlakuan bullying yang sering ia terima membuat Au dijauhi teman-temannya dan membentuk Au menjadi anak pendiam, hingga Au selalu menghabiskan waktu dengan berenang di sungai setiap pulang sekolah. Tak berselang lama saat ia berenang itulah, ia pun terkejut ketika merasa ada sesuatu yang berusaha menariknya ke dalam air, hingga ia langsung keluar dari air dan berlari ke rumah gubuk milik sang nenek. Au pun lalu menceritakan apa yang dialaminya tadi pada sang nenek yang diketahui merupakan seorang dukun yang cukup disegani di desa itu, di mana sang nenek pun menyebut bahwa itu adalah ulah dari roh jahat yang berusaha mencelakai cucunya, dan untuk melindungi Au saat jauh dari sang nenek. Au pun diminta untuk mempelajari sebuah mantra kuno milik si nenek yang diyakini akan melindungi Au dari gangguan roh jahat serta membuat Au ditakuti teman-temannya yang selama ini selalu mengganggunya, dan rupanya sang nenek tahu bahwa cucunya itu selama ini sering jadi korban bullying. Beberapa tahun kemudian, Au pun kini telah tumbuh menjadi gadis remaja yang saat itu sedang mencari tanaman herbal untuk mengobati sang nenek yang sedang sakit, dan tak jauh dari sana, terlihat para bocah sedang mengendap-endap agar tak diketahui oleh Au, karena menurut desas-desus yang mereka dengar, siapapun yang bertemu Au secara langsung akan mendapat musibah bahkan bisa meninggal dunia, dan ternyata, perbincangan mereka itu rupanya didengar oleh Au dengan cukup jelas, hingga Au sengaja mengerjai para bocil itu dengan menakut-nakuti mereka. Sepulangnya mencari tanaman herbal untuk kesembuhan sang nenek, kondisi si nenek rupanya masih tetap sama dan di sanalah Au pun berpikir untuk mencari cara demi kesembuhan si nenek. Setelah membuang ramuan itu, Au lalu pergi ke rumah seorang rentenir yang tak jauh dari sana untuk meminjam uang agar bisa membeli obat sang nenek, dan setibanya di warung si rentenir itu, anak gadis si rentenir yang terbangun dari tidurnya pun terkejut saat melihat Au ada di depannya. Au lalu menemui si rentenir sebut saja Bu Imah dan langsung mengatakan maksud kedatangannya ke sana untuk meminjam uang karena neneknya sedang sakit. Di mana saat itu, Imah menyebut jika ia bisa saja mengizinkan Au berhutang uang atau barang, tapi hal itu dikhawatirkan bisa membuat orang-orang di sekitar sana meniru untuk terus berhutang, apalagi kehidupan Au dan neneknya jauh dari kata layak, terlebih hutang Au 300 bat yang dulu belum dibayar. Imah pun lalu menyarankan Au untuk mencari pekerjaan di kota Bangkok dan kebetulan Imah memiliki kenalan yang konon sedang membutuhkan seorang pegawai. Namun jikapun masih ada, Au harus berangkat malam ini juga karena memang orang itu sedang butuh cepat. Meski sempat ragu untuk meninggalkan sang nenek seorang diri, Au akhirnya nekat berangkat sore itu juga untuk menerima pekerjaan di kota Bangkok demi kesembuhan sang nenek. Di esok paginya, Au pun sampai di terminal kota Bangkok yang saat itu ia pun kebingungan harus kemana. Namun sesaat, seorang gadis bernama Poppy datang menjemput Au dan langsung mengajaknya pergi dari sana karena seseorang telah menunggu kedatangan Au. Dalam perjalanan itu, sangat terlihat jelas jika Au seperti gadis desa yang baru pertama kali melihat kehidupan kota. Sesampainya di suatu tempat, Au lalu diajak masuk ke dalam sebuah ruangan untuk menemui seorang wanita bernama Mamasan yang rupanya Au akan bekerja di sebuah bar, dan ketika bertemu dengan wanita itu, ia langsung memperkenalkan dirinya dengan nama Au, di mana Mamasan pun memintanya untuk mengubah nama menjadi Dao sebagai nama panggungnya dan akan mulai bekerja jam 5 sore nanti.
เรายังไม่มีคนชื่อดาวเลยอย่างนั้นชื่อดาวก็แล้วกันนะตัวเราอ่ะเดี๋ยวจะให้ปุ๊กกี้ค่อยๆสอนกันไปกันแล้วกันนะจ๊ะ Saat jam sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore, Poppy segera membangunkan Dao yang masih tertidur, sedangkan rekan-rekan yang lainnya sudah bersiap dengan pakaian yang sangat minim. Ketika Dao terbangun, ia pun kebingungan melihat rekan-rekan lainnya berganti busana di hadapannya, dan sikap yang ditunjukkan Dao membuatnya jadi bahan tertawaan rekan-rekannya. ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เกิดมาข้างของน้ำเน่าในสลัมคอมพิวเตอร์ Sesaat setelah mengganti pakaiannya menjadi sangat seksi, Dao yang masih polos layaknya gadis desa pun terlihat canggung. Meski saat itu, Mama-san meminta Dao untuk segera bergabung dengan rekan-rekannya. ไปเถอะแกขึ้นไปเต้นตามคนอื่นเขา Di saat yang lainnya menari memamerkan lekuk tubuhnya, Dao yang masih awam dengan dunia seperti itu hanya bisa melongo melihat cara teman-temannya bekerja mencari uang, dan alhasil, ia pun kembali mendapat kata-kata hinaan. Mama-san yang melihat Dao hanya berdiri sambil menutupi tubuh bagian atasnya pun lalu memanggilnya dan mengatakan pada Dao bahwa semua penari wajib bersikap baik pada tamu yang datang, dan Ao akan mendapat 40 baht untuk setiap minuman yang dipesan oleh pelanggannya. จะได้40 บาทต่อแก้ว Tak lama kemudian, Dao duduk menghampiri seorang tamu sebut saja Tom dan berusaha bersikap baik pada tamunya dan mengatakan bahwa ini adalah hari pertamanya bekerja di sana, di mana Tom rupanya sudah memahami hal itu karena melihat dari kepolosan Dao, dan saat Tom meminta izin pada Mama-san untuk membawa Dao pergi agar bisa berduaan, Mama-san pun mengizinkannya yang tentu saja tak gratis. อยากไปเที่ยวกับดาวแน่นอน ขอโทษค่ะ Dao pun lalu menghampiri Mama-san dan menolak untuk diajak pergi oleh Tom dengan alasan takut pada orang asing, hingga ia kembali diingatkan oleh Mama-san jika kebanyakan tamu di bar itu adalah orang asing dan semua penari wajib bersikap ramah pada para tamu yang datang. ไม่มีค่ะ ที่น่ารักจะทำงานที่นี่ต่อก็ต้องทำใจซะตั้งแต่วันนี้ไปสิ Singkat cerita, Tom pun membawa Dao ke sebuah hotel dan saat itulah, Tom yang tahu jika Dao datang ke sana untuk bekerja pun memintanya untuk percaya diri. Terlebih Tom mengakui bahwa Dao memiliki wajah yang cantik yang bisa menjadi modal kuat untuk menarik banyak pelanggan. Hingga secara perlahan bujuk rayu Tom berhasil membuat gadis desa yang lugu itu luluh dan akhirnya keperawanan Dao pun hilang oleh belut berotot Tom. Setelah Dao hilang keperawanannya oleh belut berotot milik Tom, Dao pun menceritakannya sambil menangis pada Poppy dan menyesali apa yang terjadi. Namun Poppy berusaha menenangkan Dao bahwa hal itu memang sulit diterima untuk gadis desa selugu Dao. Akan tetapi dari sanalah uang demi uang akan datang dengan mudahnya yang nanti bisa dikirimkan untuk sang nenek di kampung. ต่อไปแกก็ได้อีก 2,000 บาท ไม่ต้องคิดมาก มีเงินส่งกลับบ้านก็ดีแล้ว Hari demi hari berganti, dan Dao pun mulai bisa beradaptasi dan terus mencari tahu terkait profesinya saat ini. Hingga dari salah satu seniornya pun Dao akhirnya tahu jika setiap laki-laki yang datang ke sana pasti hanya bertujuan untuk meniduri para penari. Meski mungkin saja bagi mereka yang beruntung akan menemukan pria yang meminta mereka untuk berhenti dari pekerjaan itu. จะบอกอะไรให้โดยเฉพาะชอบอึบเด็กเมื่อถึงเวลานั้น Esok malamnya, Dao yang belum mendapatkan pelanggan pun hanya bisa terdiam melihat hampir semua temannya sudah mendapatkan tamu. Namun saat ia melihat ada tamu yang ternyata adalah Tom, Dao bergegas pergi menghampiri pria itu. Saat ia menghampiri Tom, Dao menyapanya dengan ramah. Namun malam itu Tom sepertinya tak berniat untuk check-in karena Tom mengaku bahwa ia sudah beristri dan belum pernah tidur dengan wanita malam. Meski begitu, Tom sama sekali tak menganggap Dao seperti wanita malam. ดาวผมมีเมียแล้ว จริงๆ ผมไปกับโซเพนี แล้วเมื่อวานนี้ เมื่อวันนี้คุณไม่เป็นโซเพนี ขอโทษค่ะ Singkat cerita di tengah persaingan yang semakin ketat, Dao pun memanfaatkan keahlian sihir penambah daya tarik yang ia dapat dari sang nenek, dan jelas tujuannya agar ia bisa terlihat lebih menarik dari rekan-rekannya dan tak kalah saing. ทีนี้เองจะขี้เหร่ขนาดไหนก็แล้วแต่ผมสาริกาเล่นทองให้เองได้ยินไหมแน่เอามา Setelah itu, pesona daya tarik Dao meningkat drastis dan alhasil membuatnya lebih percaya diri serta menjadi pusat perhatian para pengunjung.
di mana Poppy yang melihat hal itu pun merasa senang. Namun tidak bagi Mei si senior yang mulai merasa tak nyaman dengan perubahan itu. มันขึ้นได้มันก็ตกได้เหมือนกัน Pengaruh magic yang bereaksi di diri Dao membuatnya bisa dengan mudah mendapat banyak pelanggan, dan saat ada pelanggan yang mendekati Dao untuk berkencan, Mei pun melabrak Dao karena merasa tamu langganannya telah direbut. ผู้ชายคนนั้นเป็นลูกค้าประจำของกูทุเรศ Mei mengatakan bahwa Dao telah merebut pelanggannya, namun Dao tak merasa melakukan itu, hingga akhirnya keributan mereka berhenti setelah Mai datang ke sana. Lambat laun Dao pun mulai tak puas dengan hasil yang telah ia dapat selama ini. Bahkan di balik senyumnya saat melihat Poppy melayani tamunya, Dao pun menyimpan rasa iri di hatinya, hingga lama-kelamaan ia pun mulai serakah. Namun tanpa ia sadari, ilmu sihir yang dipelajarinya dari sang nenek memiliki pantangan yang tak boleh untuk dilanggar, dan jika itu terjadi akan berakibat fatal untuk dirinya sendiri. ไอ้พวกชั่วๆเหล่านั้นมันจะรังแกเองในทางที่ไม่ถูกในทางทำร้าย มันจะเปลี่ยนทันที มังเอหิชนาจิตตัง Ambisi besar Dauf untuk selalu menjadi yang terbaik pun membuatnya menghalalkan segala cara. Bahkan ia tak segan menggunakan keahlian sihir yang dimilikinya untuk menghabisi setiap tamu temannya sendiri, di mana hal itu terbukti ketika ada seekor ular king cobra yang mematuk belut berotot milik seorang tamu. Meski sukses menggunakan mantra sihirnya, Dao harus tetap ingat pesan sang nenek yang memintanya untuk tak memakan daging mentah ataupun melintas di bawah tali jemuran sebagai pantangannya jika tak ingin semua berbalik pada dirinya bahkan bisa membahayakan nyawanya sendiri. ห้ามเองกินเนื้อดิบ ห้ามเองลอดใต้ราวตากผ้า Esok harinya, Dao meminta pada Mama San untuk mencicipi satu kali kesempatan menjadi leader di pertunjukan menari menggantikan Mei. Namun Mama San tak mau mengizinkannya begitu saja karena ia tahu jika Mei adalah penari favorit di sana. Dan saat Mama San memberi satu kesempatan pada Dao, ia malah terjatuh. ที่นี่เป็นบาร์โกโก้นะจ๊ะ ไม่ใช่คาเฟ่นะยะ Setelah itu, Dao yang terkilir pada bagian pinggang pun meminta pada Poppy untuk dipijat, dan di saat itulah, Dao menyinggung Poppy yang ternyata seorang lesbi, di mana saat Poppy mengakuinya, Dao pun lalu bangkit dari tidur dan mencoba untuk mendekati sahabatnya itu. Ketika beradu jigong itulah, keduanya malah guling-guling bercanda, dan tanpa disadari Dao, ia telah melanggar salah satu pantangan yaitu lewat di bawah tali jemuran. ห้ามเองลอดใต้ราวตากผ้า Akibat kecerobohan Dao yang tak menyadari kesalahannya pun membuat kejadian demi kejadian aneh bermunculan, di mana ketika seorang penari pedang secara tiba-tiba tergelincir dan langsung membuat pedang yang di bawahnya pun tertusuk perutnya sendiri, diikuti dengan Mei yang mengalami kecelakaan mobil saat dalam perjalanan. ฝีมือมึงใช่ไหมดาว Kejanggalan yang terjadi di sana pun rupanya disadari oleh Poppy yang ternyata mengetahui bahwa hal itu karena mantra-mantra yang dibacakan oleh Dao, hingga tak ada pilihan lain untuk Dao selain mengakuinya dan berjanji bahwa ia tak akan melakukan hal seperti itu lagi. อย่าเกลียดกูเลยนะ กูจะไม่ก่อเรื่องอีเด็ดขาด Alih-alih menyarankan Dao untuk berhenti melakukan hal yang berbau spiritual, Poppy malah meminta tolong pada Dao untuk membantunya memperbesar neneknya menggunakan mantra sihir kuno yang dipelajari Dao dari neneknya, hingga Dao bersedia membantu sahabatnya itu dan kembali teringat pesan sang nenek yang menyebut bahwa Dao dilarang menerima bayaran ketika membantu seseorang. อย่าไปเรียกอะไรจากเขา Keduanya pun lalu pergi mencari makanan untuk makan malam mereka. Namun sepulangnya dari sana, Dao rupanya memakan makanan dari daging yang ternyata masih mentah, dan alhasil, ia kembali melanggar tantangan dari ilmu sihir yang dijalaninya itu. เองกินเนื้อดิบ อร่อยเลยเนี่ย ห้ามเอง